TNI Angkatan Laut bantu evakuasi korban banjir Kota Makassar. Prajurit TNI Angkatan Laut bantu masyarakat Papua yang terdampak gempa bumi. Waktu yang berjalan dapat mengubah pemandangan, namun suara ombak dan aroma gelombang akan selalu sama. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News, tentunya dengan sejumlah berita menarik seputar TNI Angkatan Laut yang telah kami siapkan untuk Anda. Prajurit TNI Angkatan Laut di Papua ikut serta membantu mengevakuasi warga yang terdampak gempa bumi bermagnitudo 5,4 skala Richter yang mengguncang Papua Kamis 9 Februari 2023 lalu. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,4 skala Richter yang mengguncang kota Jayapura, Papua, Kamis 9 Februari 2023, dipicu adanya aktivitas sesar aktif. Gempa dangkal ini mengakibatkan 4 korban meninggal dunia dan sejumlah rumah rusak. Sejumlah bangunan yang berada di pinggir pantai ikut rubuh dan hancur ke laut. Di tengah keprihatinan masyarakat, prajurit Satuan Kapal Patroli Lantamal 10 Jayapura turun ikut membantu mengevakuasi masyarakat yang terjebak akibat reruntuhan bangunan di daerah Rukodok 2 Jayapura. Prajurit TNI Angkatan Laut juga berhasil mengevakuasi korban yang terjebak di reruntuhan bangunan. Di tengah musibah gempa, sebuah rumah juga mengalami kebakaran di daerah distrik Jayapura Selatan. Prajurit Lantamal 10 Jayapura juga menerjunkan 1 unit kendaraan pemadam kebakaran guna menaklukkan si jago merah. Kebakaran ini akhirnya bisa ditaklukkan berkat kerjasama semua pihak bersinergi dengan masyarakat Papua. Prajurit Lantamal 6 Makassar bantu evakuasi warga yang terdampak banjir di Makassar, Sulawesi Selatan. Curah hujan yang tinggi dan air laut pasang disebut sebagai penyebab banjir yang meredam hampir seluruh kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan warga kini sudah mulai mengungsi. Di tengah kesulitan masyarakat, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar menggerahkan tim Satgas Siaga Bencana untuk membantu evakuasi warga yang terdampak banjir di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Prajurit juga dilengkapi peralatan diterjunkan di beberapa kawasan terdampak banjir. Tim Satgas Siaga Bencana Lantamal 6 Makassar di bawah koordinator Asops dan Lantamal 6, Kolonel Laut Pelaut Ahmad Muharram, terjun langsung melakukan penyisiran dengan menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. TNI Angkatan Laut juga mendukung kendaraan truk dan ambulan untuk membantu pergeseran tenaga medis, obat-obatan, dan logistik ke tempat penampungan sementara, sekaligus mendukung pemeriksaan dan pelayanan kesehatan korban banjir. Peringati hari jadi ke-19 Brigif 4 Marinir BS Lampung dengan menggelar pesta rakyat. Brigif 4 Marinir BS Lampung menggelar pesta rakyat dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya ke-19. Pesta rakyat ini digelar dengan menggelar berbagai perlombaan tradisional di Pantai Anggaraksa, Ketapang, Kecamatan Batu Menyan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Komandan Brigif 4 Marinir BS, Kolonel Marinir Bob Osianto Siregar menyampaikan berbagai perlombaan dilaksanakan dalam pesta rakyat tersebut, diantaranya menangkap bebek, balap bakyak, tarik tambang, dan gebuk bantal di atas laut, serta pembagian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Acara dimeriahkan oleh prajurit Harimau Sumatera dan masyarakat sekitar Desa Binaan Brigif 4 Marinir BS Lampung. Pesta rakyat ini bertujuan untuk meningkatkan jalinan silaturahmi antara prajurit dengan masyarakat, sehingga kemanunggalan TNI dan rakyat dapat senantiasa terbangun dengan baik. Prajurit Posal Kampung Ai Simelu bersama relawan konservasi penyu Pantai Along monitoring penyu bertelur di Pantai Along Simelu, Aceh. Musim bertelur bagi penyu di Pantai Along Simelu, Aceh. Prajurit Posal Kampung Ai bersama relawan konservasi penyu Pantai Along melaksanakan monitoring penyu yang saat ini tengah terancam keberadaannya. Malam itu tampak 2 ekor penyu jenis belimbing naik ke Pantai Along dan bertelur. Kedua ekor penyu tersebut mengeluarkan telur masing-masing sebanyak 80 dan 36 telur. Selanjutnya, telur-telur penyu tersebut direlokasi ke tempat konservasi dan penetasan masih di sekitar Pantai Along. Pada waktunya telur-telur
dinosaurus ini akan menetas menjadi tukik dan dikembalikan ke habitat aslinya. Upaya ini dilaksanakan guna melestarikan dan menjaga ekosistem hewan laut yang dilindungi agar terhindar dari kepunahan. Tim Komando Latihan Koarmada 1 melaksanakan uji terampil gladi tugas tempur tingkat 1 dan tingkat 2 KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992. Kapal rumah sakit buatan anak negeri KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992 akan bergabung dalam jajaran Satuan Kapal Bantu Koarmada 1. Sebelum melaksanakan tugasnya, kapal perang ini melaksanakan uji terampil gladi tugas tempur tingkat 1 dan 2 oleh tim Komando Latihan Koarmada 1 yang diselenggarakan di Surabaya. Kapal perang yang diresmikan pada 15 Agustus 2022 ini dikomandani oleh Kolonel Laut Pelaut Bayu Dwi Wicaksono melaksanakan uji terampil guna mengetahui kesiapan kapal dalam bidang operasi. Uji terampil yang dipimpin oleh Komandan Kolat Koarmada 1, Kolonel Laut Pelaut Bayu Tri Kuncoro, melewati berbagai tahapan sesuai SOP dan sesuai fungsi asasinya sebagai kapal rumah sakit. Salah satu diantaranya yakni peran evakuasi medis melalui udara dan laut. Peran ini sangat penting saat pelaksanaan evakuasi jika terjadi bencana di suatu wilayah. Sejumlah uji lainnya juga digelar guna memastikan kesiapan kapal yang memiliki fasilitas lengkap, layaknya rumah sakit di darat dan siap untuk ditugaskan dalam berbagai operasi kemanusiaan. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Kiva beserta kru JJM TV menyampaikan apresiasi atas kesetiaan netizen mengikuti informasi seputar TNI Angkatan Laut. Maritim Jaya Indonesia Maju, Jales Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.